Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, falhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika. Pada hadis yang ke-118 berkata al-Imam atau bab pada bab yang ke-118 berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-khuruju ilal maqbalati wa hamlu syai'i ala atiqihi ila ahlihi bizzabini. Bab pembahasan tentang keluar menuju ladang dan membawa sesuatu di pundaknya untuk dibawa kepada keluarganya dengan menggunakan keranjang dari daun kurma. Baik, kemudian pada hadis yang ke-234 berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq ibnu Makhlad an Hammad ibni Usamata an Mis'arin qala haddatsana Umar ibnu Qais an Amr ibni Abi Qurrah al-Kindi qala arada abi ala Salmana ukhtahu fa'aba wa tazawwaja maulatan lahu yuqalu laha Buqairah. Telah mengajarkan kepada kami Ishaq bin Makhlad dari Hammad bin Usamah dari Mis'ar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Umar bin Qais dari Amr bin Abi Qurrah al-Kindi, ya. Dia berkata, ayahku, yaitu Abu Qurrah, ya, kata Amr bin Abi Qurrah al-Kindi. Dia berkata, arada abi, ayahku yaitu Abu Qurrah menawarkan kepada Salman saudarinya, ini agar supaya dia nikahi. Fa'aba wa tazawwaja maulatan lahu. Kemudian Salman dia enggan untuk menikahi saudarinya Abu Qurrah tadi, dan dia menikahi bekas budaknya dia. Jadi ditawari saudarinya tidak mau, tapi maunya nikah sama bekas budaknya saja. Yuqalu laha Buqairah, dia disebut dengan Buqairah, ya, namanya mantan budak, ya, mantan budak tadi adalah Buqairah. Fabalagha Aba Qurrata annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai'un. Lalu sampailah kabar kepada Abu Qurrah bahwasanya antara Hudzaifah dan Salman ada sesuatu, ya, ada masalah antara Hudzaifah dengan Salman. Fa'atahu yatlubuhu. Kemudian Abu Qurrah pun dia mencari Salman, ya, datang kepada Salman dan mencarinya. Fa ukhbira annahu fi maqbalatin lahu. Lalu dikabarkanlah kepada Abu Qurrah bahwasanya Salman berada di makbalah, di ladangnya. Fatawajjaha ilaihi, sehingga Abu Qurrah pun menuju kepadanya. Falaqiyahu ma'ahu zabilun fihi baqlun. Lalu Abu Qurrah pun menjumpai Salman dengan kondisi dia membawa keranjang dari daun kurma tadi, fihi baqlun, yang di dalamnya terdapat sayur-sayuran. Qad adkhala asahu fi urwati zabil, sungguh dia memasukkan tongkatnya ke dalam tali keranjang dari daun kurma tadi. Wa huwa ala atiqihi, sedangkan keranjang tersebut di atas pundaknya dia, ini dia pikul. Faqala ya Aba Abdillah, maka bainaka wa baina Hudzaifah. Kemudian Abu Qurrah pun beliau mengatakan kepada Salman, wahai Abu Abdillah, ada apa antara engkau dengan Hudzaifah? Ya, terjadi apa antara engkau dengan Hudzaifah? Qala yaqulu Salman wa kanal insanu ajula. Ya, Salman beliau mengatakan, yakni menyebutkan firman Allah Ta'ala
dalam surah Al-Isra ayat 11. Yaqulul insanu atau wa kanal insanu ajula. Manusia itu tergesa-gesa. Ini kata Salman. Ya, beliau menyampaikan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 11. Ya. Kemudian fantalaqa hatta ataya dara Salman. Lantas keduanya pun pergi. Ya, ini kata Amr bin Abi Qurrah. Keduanya pun, yaitu Abu Qurrah dan juga Salman, keduanya pergi sampai keduanya datang ke rumahnya Salman. Fadakhala Salmanud dara faqala assalamu alaikum. Lalu Salman pun, beliau masuk ke dalam rumahnya, lantas beliau mengatakan assalamu alaikum. Tsumma adina li Abi Qurrata fadakhala. Kemudian Salman pun mengizinkan Abu Qurrah agar supaya masuk. Fa idza namatun mawdu'un ala babin. Ternyata ada permadani yang diletakkan di atas pintu. Wa inda ra'sihi labinatun, dan di ujungnya itu, ujung pintu tersebut ada beberapa batu bata, ya. Ada beberapa batu bata. Wa idza qurqatun, dan juga ada ya qurqat, ya, sejenis penutup atau pelana begitu. Ya, jadi qurqat. Qurqat di situ adalah as-sarju wa syai'ul yasir kal bardha'ati li dzawatil hawafir. Ya, kurang lebih di situ adalah pelana gitu, ya, atau alas pelana. Faqala ijlis ala firashi maulatika allati tumahidu li nafsiha. Ya, lantas Salman pun mengatakan, silahkan duduk di permadani mantan budakmu yang dia siapkan untuk dirinya. Ya. Karena itu yang biasanya dipakai oleh mantan budak tadi, ya, namun Salman persilahkan untuk duduk di situ kepada Abu Qurrah. Summa ansha'a yuhadditsuhu. Kemudian mulailah Salman bercerita. Faqala, lalu beliau berkata, inna Hudzaifata kana yuhadditsu bi asya'a. Kana yaquluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabihi li aqwamin. Kata Salman, Hudzaifah itu dia menceritakan semua hal. Dia menceritakan segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau marah kepada segolongan orang, yakni dari kalangan para sahabat. Fa'utiya fa'us'alu anha. Kemudian aku pun didatangi oleh orang-orang, lalu aku pun ditanya oleh mereka. Ditanya oleh orang-orang tentang hal tersebut. Ya. Fa'aqulu Hudzaifatu a'lamu bima yaqul. Maka aku pun katakan, kata Salman, Hudzaifah lebih mengerti, lebih faham, lebih tahu dengan apa yang dia ucapkan sendiri. Wa akrahu an takuna dhaghaina baina aqwamin, dan aku tidak ingin terjadi permusuhan, ya, kedengkian di antara satu sama lain. Fa utiya Hudzaifatu faqila lahu inna Salmana la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Kemudian Hudzaifah didatangi orang-orang, lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Salman tidak membenarkan engkau dan tidak pula mendustakan engkau dengan apa yang engkau katakan. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Salman, nanti khawatirnya terjadi keributan semacam itu. Ya. Jadi akhirnya Hudzaifah ditanya, kemudian Salman juga ditanya akhirnya, ya, gara-gara kejadian tersebut. Dan itu dikhawatirkan akan timbul permusuhan. Faja'ani Hudzaifatu. Ya. Jadi di situ terjadi ja'ani, sehingga faja'ani Hudzaifatu. Sehingga Hudzaifah pun datang kepadaku. Faqala, kemudian dia berkata,
Ya Salmanu ibnu ummi Salman. Fakultu ya Hudzaifatu ibna ummi Hudzaifata la tantahiyanna aw la aktubanna fika ila Umar. Sehingga Hudzaifah datang kepada Salman tadi, katanya, ya, saya kata Salman, Hudzaifah pun datang kepadaku. Lalu dia berkata, wahai Salman ibnu ummi Salman. Maka aku pun menjawab, wahai Hudzaifah ibnu ummi Hudzaifah, la tantahiyanna, hendaknya kamu jangan lanjutkan apa yang kamu lakukan itu. Jangan kamu ceritakan semua yang diucapkan oleh Rasulullah kepada manusia tatkala marah dengan cara mendetail seperti itu. Aula aktubanna fika ila Umar, atau aku akan tulis surat tentang dirimu kepada Umar. Kulaporkan engkau kepada Umar. Falamma khawwaftuhu bi Umar tarakani, kata Salman, kemudian tatkala aku takut-takuti dia dengan Umar, maka dia pun meninggalkanku. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min waladi Adam ana, fa ayyuma 'abdin min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbatan fi ghairi kunhihi fa aj'aluha alaihi salatan. Termasuk anak Adam adalah saya ini. Maka siapapun dari umatku yang aku laknat atau aku caci maki dia, ya, bukan karena kesalahan dia, ya, padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya, fa aj'aluha alaihi salatan, maka aku jadikan dia, ya, sebagai doa atau rahmat, ya, untuk dia. Baik, ini adalah cerita yang lumayan panjang jemaah sekalian dalam hadis ini, yaitu intinya adalah tadi terjadi sesuatu antara Salman, ya, dengan Hudzaifah, sehingga Abu Qurrah pun ingin tahu kejadian yang sebenarnya, apa yang terjadi antara mereka berdua. Namun tatkala Abu Qurrah datang kepada Salman, sehingga ditegurlah oleh Salman, atau Salman beliau mengucapkan sesuatu, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajula, manusia itu tergesa-gesa ketika ada sesuatu kabar-kabar begitu, langsung heboh, ya, baru terdengar kabar, ya, sedikit saja langsung viral, langsung heboh mereka itu, begitu. Sehingga Salman menyampaikan surah Al-Isra ayat 11 tadi, wa kanal insanu ajula, manusia itu tergesa-gesa, ya. Baik, kemudian tapi intinya Salman ketika mendapatkan kejadian ini, atau beliau ditanya oleh Abu Qurrah, maka Salman ingin mengklarifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi, agar supaya tidak ada di sana dugaan-dugaan buruk, ya, sesuatu yang tidak diinginkan, ya, agar supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, agar supaya semuanya clear, apa sih yang terjadi sebenarnya, permasalahannya apa sih, agar supaya orang tidak salah duga, ya. Baik, akhirnya kemudian disebutkan Salman pada saat itu dia dikabarkan, ya, itu berada di ladang, dicarilah sama siapa tadi itu, Abu Qurrah, ya, ada di ladang. Kemudian juga dia tadi itu membawa keranjang, ya, yang isinya adalah sayur-sayuran. Begitu intinya. Salman kerja saat itu, kemudian didatangi oleh Abu Qurrah. Kemudian karena ditanya oleh Abu Qurrah tentang kejadian yang sebenarnya, maka Salman pun memberikan klarifikasi. Nah, kemudian Salman, ya, datang ke rumahnya dengan mengucapkan salam kepada keluarganya. Ketika datang ke rumah itu, maka mengucapkan salam kepada keluarganya, ya, tentunya di sana ada istrinya tadi itu, ya, mantan budaknya Abu Qurrah. Diucapkan salam kepada keluarga, dan ini adalah hendaknya yang kita lakukan ketika kita pulang, ya, sampai ke rumah itu ucapkan salam, meskipun itu kepada keluarga kita, meskipun kepada anak, meskipun itu kepada istri, ya, itu hendaknya kita ucapkan salam kepada mereka. Jadi jangan ketika masuk langsung masuk saja begitu. Dan ini hikmahnya jemaah sekalian, kita ketika datang ke rumah keluarga kita, ya, ke dalam rumah kita,
yang di dalamnya ada keluarga kita misalnya, kita ketika mengucapkan salam itu hikmahnya agar supaya keluarga yang ada di dalam rumah ini dia siap untuk menyambut misalnya, atau agar supaya hikmahnya itu adalah seorang suami ini misalnya datang kepada istrinya dalam kondisi yang tidak diinginkan, agar supaya tidak sampai masuk ke rumahnya ya, melihat istrinya dalam kondisi sesuatu yang tidak diinginkan oleh suaminya. Nah, sehingga dengan salam ini kan persiapan dulu suami ini ya, ketika dari luar misalnya assalamualaikum, oh nanti istri ada di dalam itu akan dengar, oh itu adalah suami saya, sehingga dia akan bersiap-siap ya, atau dia melakukan hal yang sekiranya suaminya itu akan suka, atau misalnya jangan sampai ya, agar supaya tidak sampai suaminya itu melihat dia dalam kondisi yang tidak diinginkan oleh suaminya tersebut. Ini diantara hikmahnya ketika kita masuk ke dalam rumah itu mengucapkan salam kepada keluarga. Dan ini sering kadang kita lalaikan. Ya, kadang sebagian kita itu ya tidak melakukan ini, padahal ini mudah. Apa yang membuat sulit bagi kita untuk mengucapkan salam ketika kita masuk ke dalam rumah? Ya. Dan tidak berat juga, tidak butuh biaya banyak juga, tapi kadang kita malas untuk melakukannya. Ya, dan ini sungguh sangat mengherankan, ya Mas kalian. Ya, banyak dari kita itu yang melakukannya. Padahal mudah kita ucapkan salam itu. Apa susahnya kita ucapkan assalamualaikum dari luar? Ya. Baik. Kemudian setelah Salman ya mengucapkan salam kepada keluarganya, kemudian Salman masuk ya, dan ini bagusnya seperti itu, tamu jangan masuk duluan. Ya, tamu jangan masuk duluan, tapi hendaknya yang masuk duluan ke dalam rumah yaitu adalah tuan rumah dulu. Ya, ini penting ya Mas sekalian, karena nanti di situ bisa saja masuk ke dalam rumah dalam kondisi keluarganya membuka aurat misalnya. Ya, dan itu tidak diinginkan. Jangan sampai orang melihat aurat istri kita misalnya. Jadi hendaknya kita ketika bertamu ya, maka biar tuan rumah dulu yang masuk. Jangan kita yang ada di depan, nyelonong misalnya langsung masuk di situ, tuan rumahnya masih ketinggalan. Jangan. Tapi hendaknya masuk duluan tuan rumahnya. Ya, setelah masuk lihat kondisi di dalam, bagaimana kondisinya, maka kemudian baru tamu kalau dipersilahkan masuk, baru dia masuk. Baik. Kemudian dipersilahkanlah masuk di sana ya Abu Qurrah tadi oleh Salman, dan disebutkan di situ kondisi rumahnya Salman yang sangat sederhana sekali ya. Ya, terus kemudian habis itu dipersilahkan duduklah oleh Salman Abu Qurrah tadi. Ya, dipersilahkan duduk di sana, yang mana tadi di permadani yang biasa dipakai oleh istrinya Salman, yaitu mantan budaknya Abu Qurrah. Kemudian habis itu Salman mulai baru bercerita, dan ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya terkadang hal-hal penting itu jangan dibicarakan di luar. Kalau memang di situ ada hal-hal yang memang dikira penting, itu memang ya kalau sudah duduk berdua, kemudian habis itu mungkin disuguhkan teh ya, suguhkan kopi, ada makanan, baru ngobrol. Ya, jadi ini juga merupakan adab yang bagus ya. Jadi kalau memang itu ada sesuatu yang penting, sesuatu yang memang perlu untuk dijelaskan secara detail begitu, maka ya, jangan dalam kondisi di luar capek, panas, di luar di bawah terik matahari ya, dan semisalnya. Karena itu bisa saja nanti mengganggu konsentrasi, atau misalnya ada orang yang dengar dan padahal itu tidak diinginkan agar sudah didengar orang dan lain sebagainya. Tapi di sini adab yang sangat bagus sekali yang dicontohkan oleh Salman, ya tidak langsung cerita di ladang tadi itu, karena dia dalam kondisi masih capek, dalam kondisi masih belepotan mungkin ya, kotor karena kan kerja saat itu, atau semisalnya lah ya. Tapi intinya di situ sama Salman diajak dulu ke rumah ya, sudah santai di situ duduk dengan nyaman, baru ya diajak bicara. Agar supaya yang menceritakan ini juga fresh ya,
santai, nyaman, dan juga yang mendengarkan pun juga seperti itu. Baik, kemudian Salman bercerita bahwasanya apa sih yang terjadi antara dia dengan Hudzaifah? Maka Salman ceritakan ya bahwasanya ada hal yang memang Salman tidak setuju dengan Hudzaifah, dengan sikapnya Hudzaifah. Ya. Nah, dan sebelumnya Hudzaifah atau Salman di situ berikan muqaddimah sebelum menceritakan kejadian sebenarnya. Salman berikan muqaddimah bahwasanya dia tidak ingin terjadi keributan ya antara kaum muslimin. Jangan sampai mereka ini fanatik kepada Salman kemudian juga fanatik kepada Hudzaifah. Akhirnya terjadi di sana itu perpecahan. Terjadi permusuhan antara masing-masing kelompok atau blok ya. Masing-masing orang. Jangan sampai nanti yang satunya pro kepada Salman, yang satunya kontra kepada Salman. Kemudian lagi kelompok berikutnya juga seperti itu kepada Hudzaifah. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Salman. Nah, agar supaya ini adalah sesuatu yang memang biasa ya antara orang alim dengan orang yang alim yang lain, di situ beda pandangan, itu adalah sesuatu yang biasa. Ya. Kadang yang jadi masalah itu adalah jamaahnya yang ribut sendiri. Ya, padahal tokohnya tidak ada masalah satu sama lain. Beda pandangan itu biasa antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Tapi terkadang jamaah ini yang tidak bisa ngerem. Ya, akhirnya terjadilah keributan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Yang padahal sebenarnya ya tokohnya tidak ada masalah, orang alimnya tidak ada masalah. Ya, nah ini yang tidak diinginkan oleh Salman, yaitu adalah di situ terjadi keributan antara jamaah. Ya, yang sebenarnya antara Salman dengan Hudzaifah ya wajar-wajar saja, beda pandangan itu biasa. Sehingga Salman di situ ceritakan setelah diberikan muqaddimah semacam itu, kemudian habis itu Hudzaifah pun Sulaiman pun mulai menceritakan bahwasanya Hudzaifah di situ datang kepada Salman ya. Kemudian Salman atau Hudzaifah berkata, "Ya Salmanu ibna Ummi Salman," ya katanya. "Wahai Salman ibnu Ummi Salman." Fakultu, kemudian aku ucapkan, ya Hudzaifatu ibna Ummi Hudzaifata. Wahai Hudzaifah ibnu Ummi Hudzaifah. Ya, jadi dijawab dengan bahasa yang sama atau panggilan yang sama. Ya, dan ini manggilnya Hudzaifah kepada Salman sopan sekali, tidak dengan kalimat-kalimat buruk. Bahkan di situ disebutkan ya nasabnya ya. Jadi di situ sebutkan kata Hudzaifah, "Ya Salmanu ibna Ummi Salman." Wahai Salman ibnu Ummi Salman. Dijawab juga oleh Salman, "Ya Hudzaifatu ibna Ummi Hudzaifata." Wahai Hudzaifah ibnu Ummi Hudzaifah. Jadi disebut dengan panggilan yang bagus. Ya, artinya di antara mereka itu biasalah. Ya, terjadi beda pandangan itu biasa, tapi mereka tidak memutus hubungan satu sama lain. Klarifikasi itu tetap, ya tabayun itu tetap, tetapi tidak memutus hubungan. Kemudian masukannya Salman kepada Hudzaifah yaitu adalah latan tahyanna. Hendaknya engkau wahai Hudzaifah jangan lanjutkan perbuatanmu seperti itu. Kalau Anda lakukan itu terus, aula aktubanna fika ila Umar, atau saya laporkan engkau ya kepada Umar. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang biasa seperti itu ketika terjadi perselisihan, terjadi hal yang tidak nemu titik temu begitu, ya lapor kepada pemimpin agar supaya pemimpin itu memberikan keputusan. Ya. Nah, kemudian tatkala terjadi semacam itu ya, setelah Salman di situ menyebutkan nama Umar, ya, maka kemudian Hudzaifah pun meninggalkannya. Pergi langsung dia. Tidak mau ribut. Ya, di situ. Kemudian Salman beliau mengucapkan hadis Rasulullah SAW, yaitu min waladi Adam. Karena jamaah sekalian, Hudzaifah ini dia
punya pandangan bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat itu sampaikan saja. Ya, menurut beliau. Karena itu adalah ucapan Nabi, ya, menurut Hudzaifah tidak ada masalah. Meskipun itu adalah marahnya Rasulullah kepada para sahabat, sampaikan saja. Apa salahnya menurut Hudzaifah ya? Apa salahnya kalau memang itu adalah ucapan Rasulullah disampaikan? Ya, secara mendetail, ya, agar supaya orang-orang jelas. Nah ini. Tapi Salman di situ beda pandangan. Salman khawatir kalau seandainya Hudzaifah ini menceritakan hal semacam itu secara mendetail, disebutkan Rasulullah marah pada saat itu kepada sahabat, maka khawatirnya nanti di situ kaum muslimin ini mereka akan merendahkan sahabat. Itu yang menurut Salman, ya. Kalau seandainya mereka tahu kesalahan-kesalahan sahabat, mereka dahulu dimarahi oleh Rasulullah, ya, maka ya khawatirnya nanti di situ para sahabat itu turun, ya, martabatnya lah gitu. Khawatirnya itu di mata manusia itu sahabat itu tidak istimewa. Itu kan kadang orang-orang awam begitu, tidak paham dengan hadis. Padahal memang yang namanya sahabat tidak maksum. Mereka itu adalah manusia biasa, akan tetapi mereka punya kemuliaan. Mereka paling faham terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Nah ini, dan itu adalah keutamaan yang sangat luar biasa, dan kebaikan mereka itu mengalahkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Maksum itu ijma mereka. Iya, tapi perorangannya maka bisa saja salah, tapi ditegur kadang oleh Rasulullah. Ya. Jadi Salman pandangannya janganlah sampai orang-orang itu tahu bahasanya sahabat itu dimarahi oleh Rasulullah, kemudian habis itu orang-orang akhirnya salah paham sehingga sahabat di situ martabatnya itu turun, pemuliaan, penghormatan kepada sahabat akhirnya kurang. Ini pandangannya Salman. Ya, Hudzaifah pandangannya adalah selama itu hadis, ya sampaikan saja. Ya. Nah ini. Kemudian Salman juga sampaikan hadis di situ, ya. Yang intinya adalah Rasulullah itu menjelaskan bahwasanya dirinya adalah seorang manusia, ya, anak Adam juga, ya suatu ketika kadang marah. Begitu. Nah ini sehingga Rasulullah pun juga mengucapkan dalam hadisnya, ya, min waladi Adam ana, ya, termasuk anak Adam itu ya saya ini, kata Rasulullah. Fa ayyuma 'abdin min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbatan fi ghairi kunhihi fa'aj'aluha alaihi salatan. Ya. Kata Rasulullah, siapapun orang dari kalangan umatku ini yang aku laknat atau yang aku cela dia, ya, yang dia sebenarnya tidak berhak mendapatkan itu, fa'aj'aluha alaihi salatan, maka aku jadikan dia itu sebagai doa. Ya. Jadi ini biasa jemaah sekalian. Rasulullah di situ melihat ada sahabat melakukan kesalahan kemudian dimarahi oleh Rasulullah. Ya, itu biasa. Nah, ini. Karena memang Rasulullah ya di samping dia itu adalah Rasul utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi dia dari satu sisi yang lain adalah Bani Adam juga. Sehingga ketika melihat ada sahabat yang di situ melakukan hal yang Rasulullah tidak berkenan, maka Rasulullah marah, ya, maka itu biasa. Melakukan kesalahan, sahabatnya dimarahi oleh Rasulullah, itu adalah sesuatu yang biasa. Ya. Baik, jadi kurang lebih seperti itulah jemaah sekalian, ya. Dalam hadis tadi yang lumayan panjang. Dan di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah Salman, ya, beliau tidak sependapat dengan Hudzaifah untuk menjelaskan semua kesalahan-kesalahan para sahabat. Karena khawatir nanti di situ kaum muslimin mereka tidak menjunjung tinggi para sahabat. Ini menurut pandangan Salman. Ya. Dan khawatirnya nanti di situ terjadi ta'assub, ya, satu sama lain. Kemudian nanti di situ kepercayaan kaum muslimin khawatirnya berkurang, ya, kepada para sahabat. Ini yang dikhawatirkan oleh Salman. Meskipun Hudzaifah di situ juga punya hujah, yaitu adalah bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun yang terjadi pada Rasulullah, maka itu adalah
memang wahyu dari Allah. Ya, apa salahnya disampaikan kepada umat? Nah, ini. Berikutnya, faedah dari hadis ini yaitu adalah dalil bahwasanya para sahabat mereka itu bukanlah orang yang maksum untuk perorangannya. Terkadang mereka juga melakukan kesalahan, tapi juga ditegur oleh Rasulullah. Adapun setelah Nabi SAW meninggal, kemudian mereka melakukan kesalahan, maka kita harus berbaik sangka kepada mereka bahwasanya itu adalah ijtihad dari mereka. Ya, bukan karena hawa nafsunya. Ya, makanya di situ Salman khawatir sekali nanti di situ kalau disebutkan kesalahan-kesalahan para sahabat, kemudian orang-orang kurang penghormatannya kepada para sahabat yang padahal mereka ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga harus bersikap sopan kepada para sahabat. Ya, kalau mereka memang melakukan kesalahan, maka kita harus berbaik sangka kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang yang berijtihad, bukan karena hawa nafsunya. Ya. Adapun ijma dari kalangan para sahabat, maka tentu itu adalah maksum. Ya, karena Nabi kita SAW bersabda, la tajtamiu ummati ala dhalalah. Umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Ya, artinya kalau seandainya sudah terjadi ijma, maka berarti ijma itu maksum dan itu adalah dalil. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya yaitu adalah merujuk, ya, meminta keputusan kepada pemimpin di saat terjadi perselisihan. Makanya disebutkan dalam suatu kaidah yaitu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu akan mencabut perselisihan. Jadi kaum muslimin juga seperti itu, ya, kepada pemimpinnya. Ketika dia memberikan keputusan, maka hendaknya dia menerima. Mau tidak mau dia harus menerima dengan keputusan pemimpin, karena seperti itulah fungsi dari pemimpin itu, ya, untuk memberikan keputusan, ya, antara dua orang yang berselisih, ya. Dan keamanan itu, kedamaian, ya, itu akan terjadi dengan semacam itu, yaitu dengan menerima keputusan hakim. Ya, dan kalau seandainya memang ada hal yang memang tidak bisa ada titik temu, maka datang kepada hakim untuk meminta keputusan padanya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah jemaah sekalian, yaitu hendaknya seorang yang menyampaikan hadis dia itu berhati-hati ketika menyampaikannya, jangan sampai disalahfahami oleh orang-orang awam atau oleh murid-muridnya. Ketika mengajarkan hadis misalnya, ya, kepada kaum muslimin, kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, maka harus dengan bahasa, ya, dengan tutur kata yang sekiranya di situ tidak disalahfahami, ya, oleh jamaahnya atau murid-muridnya tadi itu. Dan ini sangat penting sekali, ya, mas kalian, seorang dai juga seperti itu. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia harus berusaha jangan sampai jamaahnya itu salah paham dengan apa yang dia ucapkan, ya. Kemudian juga Salman di situ adalah orang yang warok dalam menyalahkan Hudzaifah. Makanya di situ tatkala ditanya oleh atau sebelumnya tadi ketika Salman, ya, ditanya tentang Hudzaifah yang punya pandangan tertentu pada saat itu, maka Salman mengatakan Hudzaifatu a'lamu bima yaqul. Hudzaifah itu lebih paham dengan apa yang dia ucapkan. Nah ini, jadi tidak langsung menyalahkan begitu. Di hadapan jamaah langsung disalah-salahkan, dijelek-jelekan misalnya, tidak. Ya, tetapi Salman di situ mengucapkan kalimat yang memang sangat luar biasa, yang menunjukkan kewaroan beliau dalam untuk menyalahkan atau dari menyalahkan Hudzaifah, yaitu dengan mengatakan, ya, sebenarnya sudahlah, yang namanya Hudzaifah ini, ya, dia punya pendapat sendiri dan dia lebih paham dengan apa yang dia ucapkan. Nah, ini luar biasa sekali, dan itu adalah bentuk ketawaduan Salman, ya, kepada Hudzaifah, ya. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, para sahabat, ya, mereka saling mengingatkan satu sama lain. Para sahabat mereka saling mengingatkan satu sama lain. Ketika satu sahabat melihat sahabat yang lain melakukan kesalahan atau melihat sesuatu yang kurang utama, ya,
maka diingatkan ya oleh sahabat yang lain tadi. Ya, jadi mereka satu sama lain saling mengingatkan ya. Dan hendaknya seperti itulah kita ini ya, antara satu dengan yang lain, antara kaum muslimin ya, maka hendaknya mereka ini saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Dan juga lihat di situ Hudzaifah dengan Salman ya, Salman dengan Hudzaifah. Tatkala mereka terjadi perselisihan, ada hal yang memang di situ tidak mereka sepakati ya, tapi mereka tidak memutus hubungan. Ya, mereka tetap ya manggil ketika datang, mengucapkan salam. Ya, datang mereka ini juga memanggilnya dengan kalimat yang baik, dengan sebutan yang baik, jadi tidak merendahkan satu sama lain. Nah, ini jadi hendaknya kita juga seperti itu. Tatkala kita misalnya terjadi perselisihan ya dengan kawan kita sesama muslim, maka kita hendaknya jangan memutus ya hubungan baik dengan dia. Tetap ya, masalah pandangan itu berbeda, itu biasa, tapi tetap kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Apalagi ya terkadang kita ini di zaman sosial media ini ya, kadang kabar itu menyebar kemana-mana. Jadi hendaknya juga kita harus perhatikan nih jamaah sekalian. Ya. Baik, kurang lebih itu jamaah sekalian bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.